Welcome to the debate, ruang pertukaran intelektual di mana kita membedah perspektif fundamental dari literatur dan catatan sejarah. Coba bayangkan, Anda adalah seorang bankir yang sedang mengelola jaringan investasi lintas benua. Tepatnya di akhir abad ke-13 ya, masa-masa yang sangat kacau secara transaksional. Sangat kacau. Transaksi Anda ini bernilai jutaan dukat emas. Tapi tiba-tiba pemerintah kota Anda mengeluarkan sebuah dekrit aneh. Dekrit yang menyatakan bahwa menggunakan angka 0 adalah tindakan ilegal. Dilarang keras. Sesuatu yang terdengar sangat konyol kan bagi kita sekarang? Betul sekali. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menghitung keuntungan dan melacak perputaran modal Anda tanpa menggunakan angka 0 sama sekali? Hari ini kita akan membongkar sebuah sistem yang mungkin terdengar sangat teknis. Tapi sebenarnya ini adalah tulang punggung dari seluruh kapitalisme modern. Ya, kita bicara soal pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Kalau kita melihat laporan keuangan modern di layar komputer kita saat ini, dengan kolom-kolom presisi di mana aset selalu sejajar dengan kewajiban ditambah ekuitas, kita sering lupa dari mana ini berasal. Benar, semuanya terlihat sangat rapi sekarang. Tapi sistem ini lahir di era yang sangat berdebu dan hiruk-pikuk. Nah, pertanyaan sentral kita hari ini adalah, dari mana rasionalitas komersial ini sebenarnya berasal? Apakah ini murni karena kepanikan ekonomi? Maksud saya karena desakan dari para pedagang Italia Utara pada masa revolusi komersial? Tepat, itu posisi yang saya yakini. Kebutuhan ekonomi yang mendesak memaksa mereka menciptakannya secara organik. Tapi, di sisi lain, ada argumen yang Anda bawakan bahwa sistem ini baru bisa lahir karena adanya inovasi teknologi dan alat intelektual dari luar. Biko, saya mewakili pandangan bahwa tanpa angka Hindu-Arab dan penemuan mesin cetak, sistem ini tidak akan pernah ada. Ini bukan sekedar perdebatan soal siapa yang mencatat utang pertama kali loh. Ini tentang bagaimana struktur pemikiran manusia bergeser berkat instrumen yang tepat. Gini, kalau kita melihat lanskap sejarahnya, sistem ini tidak turun begitu saja dari langit sebagai sebuah pencerahan ya. Pasca Perang Salib, kira-kira antara tahun 1200 hingga 1350, Eropa itu mengalami ledakan perdagangan yang tidak tertandingi. Skalanya meluas secara masif. Sangat masif. Jalur perdagangan terbuka dari daerah sedingin Greenland sampai ke Peking. Kita melihat pergeseran brutal dari sistem barter menuju ekonomi moneter yang sepenuhnya bersandar pada kredit. Di situasi ini, pencatatan tunggal atau single entry sama sekali tidak berguna. Karena memang volumenya sudah melampaui kapasitas ingatan manusia kan? Anda tidak bisa sekedar mengingat siapa utang apa. Tepat sekali. Bagi yang tidak bergelut di akuntansi, single entry itu ibarat Anda mencatat utang di buku catatan warung kopi. Si A berutang 50 koin, selesai. Itu cukup kalau Anda cuma berdagang di satu desa. Tapi tidak untuk skala global. Tentu tidak. Begitu Anda punya kapal dagang di Konstantinopel, lalu punya agen di London, dan pemodal di Florence, buku warung itu akan menghancurkan bisnis Anda. Anda butuh alat pelacakan komprehensif, semacam Jira atau Asana di era Renaissance. Metafora yang menarik. Dan kita punya bukti historisnya loh. Ada buku besar dari firma Farolfi di Florence tahun 1299. Lalu ada catatan pejabat Masari di Genoa tahun 1340. Mereka sudah menggunakan format double entry berpuluh-puluh tahun sebelum ada akademisi yang merumuskannya. Jadi, pedagang ini butuh solusi cepat untuk bertahan hidup. Saya bisa memahami mengapa Anda melihatnya dari lensa pragmatisme bertahan hidup ini. Ledakan perdagangan itu nyata, dan stres komersialnya pasti luar biasa. Tetapi begini, kebutuhan yang mendesak tidak secara otomatis melahirkan solusi yang presisi. Maksud Anda, kalau alatnya tidak ada, solusinya tidak akan muncul? Betul sekali. Analogi saya begini. Bayangkan Anda sangat membutuhkan sebuah gedung pencakar langit karena populasi kota Anda meledak. Keinginan itu sangat nyata. Tetapi Anda tidak akan pernah bisa membangunnya kalau Anda tidak memahami kalkulus atau ilmu material baja. Kemauan saja tidak bisa mengalahkan hukum fisika. Oke, jadi apa dinding fisika yang menghalangi pedagang abad ke-13 ini? Dinding terbesarnya adalah angka Romawi. Mereka terbelenggu oleh sistem itu. Angka Romawi itu sangat kaku dan aditif. Ia bagus untuk memahat tahun di atas batu nisan, tapi sangat tidak efisien untuk kalkulasi dinamis.
Anda merasa angka Romawi sebegitu melumpuhkannya untuk praktik perdagangan sehari-hari? Oh, sangat melumpuhkan. Coba saja, kalikan cek XXV dengan VIX4 di kepala Anda, tanpa mengubahnya ke angka yang kita pakai sekarang. Itu adalah mimpi buruk kognitif. Revolusi yang sebenarnya baru terjadi karena infiltrasi dari timur. Angka Hindu Arab? Ya, angka Hindu Arab. Dibawa dari zaman keemasan Islam, lalu dipopulerkan di Eropa oleh Fibonacci lewat bukunya Liber Abaci di tahun 1202. Sistem ini membawa inovasi krusial, yaitu konsep nol dan nilai tempat, atau place value. Inilah kalkulus dari akuntansi. Tanpanya, pembukuan berpasangan tidak punya landasan pacu. Saya mengerti betapa superiornya sistem Hindu Arab secara matematis, tapi izinkan saya memberikan sedikit penolakan dari sisi sejarah jalanannya. Kalau memang angka Arab ini adalah prasyarat mutlak yang tanpanya double entry tidak bisa jalan, bagaimana kita menjelaskan fenomena pelarangan di Florence yang saya sebut di awal tadi? Pada akhir abad ke-13, pemerintah kota Florence sangat ketakutan terhadap angka Arab. Mereka secara resmi melarang penggunaan angka 0, 6, dan 9 dalam dokumen bisnis. Iya. Pelarangan karena ketakutan pemalsuan dokumen, kan? Betul, karena angka 0 sangat mudah dipalsukan menjadi 6 atau 9 hanya dengan satu tarikan pena yang jahil. Ini ancaman besar untuk kontrak. Jadi pedagang dipaksa kembali menggunakan angka Romawi. Namun luar biasanya mereka tetap mampu menjalankan sistem akuntansi berpasangan di bawah pelarangan tersebut. Itu fakta yang sering diangkat memang. Nah, menurut saya, ini bukti kuat bahwa pragmatisme pedagang selalu mengalahkan keterbatasan alat. Mereka, ini layaknya insinyur di medan perang. Kalau jembatan bajanya dilarang atau tidak ada, mereka akan membangun jembatan kayu untuk tetap menyeberang. Argumen yang tajam, ya, pelarangan di Florence itu memang terjadi. Tapi saya rasa Anda mengabaikan mengapa pelarangan itu pada akhirnya runtuh total dan gagal dipertahankan. Karena kurang praktis saja, bukan? Lebih dari sekedar kurang praktis. Kita harus membedah bagaimana mekanisme pembukuan berpasangan itu beroperasi. Double entry bukan sekedar mencatat 2 kali. Ia adalah sebuah sistem alarm otomatis. Alarm untuk mendeteksi penipuan dan kesalahan. Ya, di mana setiap transaksi harus punya sisi debit dan kredit yang seimbang. Persis. Kalau Anda salah mencatat satu koin saja, di akhir bulan, buku besar Anda tidak akan seimbang. Nah, equilibrium ini menuntut presisi aljabar yang absolut. Sementara itu, pedagang di era tersebut kan tidak bertransaksi dengan mata uang tunggal yang rapi. Benar, situasinya jauh lebih kacau dari sekedar konversi biasa. Jauh lebih kacau. Mereka mengkonversi koin emas florin dari Florence, perak dukat dari Venesia, uang dari Inggris, semuanya dengan tingkat kemurnian dan nilai tukar yang berfluktuasi setiap hari. Coba lakukan pembagian pecahan ganda dari konversi itu pakai huruf X, V, dan I. Pasti akan membuka margin kesalahan yang sangat besar. Fatal bahkan. Angka Hindu Arab menawarkan nilai tempat. Angka 5 bisa bernilai 5, 50, atau 500 tergantung posisinya. Kolom satuan sejajar dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Ini memungkinkan pedagang meratakan lajur debit dan kredit secara visual dengan sangat cepat. Larangan di Florence itu cuma kepanikan sesaat. Oke, saya setuju bahwa nilai tempat secara radikal menurunkan beban kognitif mereka. Memang agak mustahil membayangkan audit serius dengan angka Romawi. Tapi mari kita bergerak dari fondasi awal itu, menuju bagaimana sistem ini menjadi standar global. Menjadi bahasa bisnis yang universal ya. Betul, dan kita tidak bisa membahas ini tanpa membicarakan Luca Pacioli, sang biarawan Fransiskan yang sering dijuluki Bapak Akuntansi. Pada tahun 1494, dia menerbitkan ensiklopedia matematikanya, Summa de Arithmetica. Tokoh wajib di setiap bab pertama buku teks akuntansi manapun. Tentu saja, dan itu untuk alasan yang valid. Pacioli tidak fenomenal hanya karena dia merangkum rumus. Dia sukses besar karena memberikan kerangka etis dan metodologis yang utuh. Sebelum dia, akuntansi itu seperti resep rahasia keluarga. Pacioli datang dan membakukan semuanya. Lewat pembagian 3 tahap pencatatan itu kan? Benar, dia memperkenalkan memoriale untuk catatan kasar, lalu jurnale atau jurnal, dan quaderno sebagai buku besar utama. Tapi yang paling penting, dia memberikan ruh pada sistem ini. Pacioli memperkenalkan konsep moral yang disebutnya undivided life, atau kehidupan yang tak terbagi. Ruh moral dalam pencatatan debit kredit. Iya, dia menulis secara eksplisit bahwa pedagang yang baik tidak boleh tidur dengan tenang sebelum sisi debit sama dengan sisi kredit.
Ada penekanan bahwa kejujuran di atas kertas adalah cerminan keseimbangan jiwa di mata Tuhan. Tunggu, saya harus potong sebentar ya. Kedengarannya memang sangat puitis. Pedagang abad pertengahan tiba-tiba jadi jujur karena takut akan dosa. Tapi secara historis, narasi itu agak runtuh menurut saya. Runtuh bagaimana? Pacioli sangat dihormati oleh komunitas pedagang saat itu. Memang, tapi Pacioli bukanlah orang pertama yang menulis panduan komprehensif tentang double entry. Anda ingatkan soal Benedetto Cotrugli? Tentu, pedagang dari kota Ragusa itu. Tepat. Cotrugli menulis manuskrip yang mendeskripsikan sistem ini secara detil pada tahun 1458. Itu 36 tahun sebelum karya Pacioli terbit. Isinya juga mendeskripsikan penggunaan buku besar, jurnal, dan memoriale. Tapi karyanya tidak sepopuler Pacioli. Nah pertanyaannya, kenapa? Mengapa Cotrugli tenggelam dalam debu sejarah? Jawabannya bukan karena dia kurang religius. Jawabannya murni karena teknologi. Manuskrip Cotrugli ditulis tangan, dan dia tidak punya akses ke revolusi teknologi terbesar dekade itu. Anda mengacu pada mesin cetak Gutenberg? Persis. Ketika Pacioli menulis bukunya, dia berada di Venesia. Dan pada tahun 1500, Venesia itu ibarat lembah silikonnya percetakan Eropa. Mereka memproduksi lebih dari 2.800 judul buku. Mendominasi distribusi informasi secara mutlak ya? Betul. Dan orang sering lupa, mencetak teks biasa itu satu hal, tapi mencetak panduan akuntansi adalah mimpi buruk teknis bagi mesin cetak awal. Anda harus menyusun balok huruf agar kolom debit dan kredit sejajar sempurna. Pencetak Venesia berhasil memecahkan tantangan rekayasa ini. Jadi menurut Anda, teknologilah yang menyebarkannya? Mesin cetaklah yang mendemokratisasikan pengetahuan ini dan mengirimkannya ke Jerman, Inggris, dan Perancis. Moralitas Pacioli mungkin pemanis yang bagus, tapi mesin cetaklah hukum gravitasinya. Tanpa Gutenberg, Pacioli hanya akan berakhir menjadi catatan kaki seperti Cotrugli. Baik, itu poin yang sangat tajam. Saya akui mesin cetak Venesia bertindak sebagai pengeras suara raksasa. Tetapi, mari kita lihat dari perspektif penerima buku-buku cetakan tersebut. Mengapa entitas korporat di utara Eropa begitu antusias menerapkannya? Maksud Anda ada alasan manajerial di balik adopsi massal itu? Tepat. Buku tidak akan dibeli massal jika tidak menyelesaikan masalah besar. Dan daya dorong utamanya adalah evolusi manajemen perusahaan multinasional. Mari kita lihat jaringan perbankan keluarga Fugger di Jerman. Cabang mereka tersebar dari Augsburg hingga ke Roma. Skala yang sangat masif untuk era itu. Sangat masif. Ketika operasi Anda melintasi pegunungan Alpen, Anda berhadapan dengan krisis asimetri informasi. Bagaimana keluarga Fugger di pusat tahu bahwa manajer cabang mereka di Antwerp tidak memanipulasi laba? Di mana manajer cabang tahu lebih banyak soal uangnya daripada sang pemilik. Betul sekali. Dan jawabannya ada pada fungsi audit dari pembukuan berpasangan. Sistem ini secara brilian memisahkan kepemilikan dari manajemen harian. Pemilik bisa meminta salinan buku besar, mencocokkannya, dan seketika melihat anomali. Ini adalah instrumen kontrol manajerial yang revolusioner. Jadi Anda melihat ini murni dari kacamata efisiensi modal. Ya, karena Pacioli juga menyertakan alat praktis seperti Rule of 72, kalkulasi mental untuk mengetahui kapan investasi berlipat ganda. Mengapa ada alat semacam itu? Karena sistem ini didorong oleh kehausan akan proyeksi investasi. Double entry adalah sistem saraf dari kapitalisme awal. Saya paham cara Anda mendinggai ini, tapi menurut saya Anda sedang memasangkan kacamata manajemen korporat modern pada pemikir era Renaissance. Membaca ini semata-mata sebagai upaya memaksimalkan ROI, itu pandangan yang sedikit ahistoris. Ahistoris, tapi buktinya mereka sangat peduli pada audit dan perhitungan bunga. Mereka peduli, tapi kita harus ingat siapa Pacioli sebenarnya. Dia bukan manajer cabang keluarga Fugger. Dia adalah seorang ahli matematika murni, biarawan, dan kolaborator dekat Leonardo da Vinci. Ya, sejarah mencatat mereka berkolaborasi sangat erat di Milan. Dan tahukah Anda bahwa Pacioli yang membantu menghitung kebutuhan perunggu untuk proyek patung kuda raksasa da Vinci? Lingkungan intelektual mereka itu tidak memisahkan antara sains eksakta, seni, dan harmoni alam. Semua dilihat sebagai satu kesatuan universal. Persis. Pembukuan berpasangan diadopsi oleh dunia Renaissance bukan sekedar untuk melacak arus kas. Sistem ini dipandang sebagai arsitektur intelektual yang terverifikasi.
Ia menawarkan kepastian geometris terhadap data transaksi yang berantakan. Tapi, bagaimana filosofi harmoni geometris ini menjelaskan penggunaannya di luar ranah seni, oleh pemerintah misalnya? Sangat mudah, karena kepastian geometris ini menghasilkan kebenaran objektif. Bukti terbaiknya kembali ke Genoa di tahun 1340. Pemerintah Genoa menggunakan double entry untuk mencatat perbendaharaan negara mereka. Untuk transparansi. Betul. Tujuan negara bukan untuk menghasilkan laba investasi. Tujuan mereka adalah transparansi publik absolut untuk mencegah bendahara menggelapkan uang pajak. Ekuilibrium matematis memaksa kejujuran. Jadi ini pada dasarnya anak kandung dari revolusi sains Renaissance. Menarik. Pendekatan Anda melalui lensa Renaissance ini memang membuka lapisan pemahaman yang lebih dalam. Masuk akal bahwa di era itu kepastian matematis dianggap sebagai sesuatu yang nyaris ilahi. Karena itulah sistem ini bertahan sampai sekarang. Ya, mari kita coba petakan posisi kita sekarang setelah membedah ini semua. Saya sendiri tetap berpegang teguh pada fakta bahwa tanpa tekanan komersial yang masif dari Eropa, sistem ini tidak akan pernah lahir. Kebutuhan operasional adalah rahimnya. Begitu posisi Anda? Tepat. Ledakan kemitraan, jatuhnya sistem barter, urgensi tata kelola kredit. Pembukuan berpasangan didesak keluar ke dunia oleh pragmatisme bertahan hidup para pedagang yang membutuhkan visibilitas absolut atas hartanya. Dan dari sudut pandang saya tegaskan kembali bahwa betapapun mendesaknya kebutuhan ekonomi itu, niat tidak bisa membengkokkan hukum matematika. Realisasinya sangat bergantung pada infrastruktur intelektual, yaitu angka Hindu-Arab. Dan disebarkan oleh teknologi. Benar, ketika idenya matang, ia membutuhkan mesin cetak Gutenberg untuk mengubahnya dari rahasia klan Italia menjadi standar universal. Walau kita menarik dari dua sisi kausalitas yang berbeda, saya pikir ada satu area konvergensi yang sangat jelas di sini. Italia Utara pada akhir abad pertengahan, entitas seperti Venesia, Florence, dan Genoa. Tempat-tempat ini benar-benar merupakan sebuah crucible ya. Sebuah titik lebur yang probabilitas sejarahnya mungkin sangat langka. Di sanalah stres komersial bertenturan langsung dengan infiltrasi matematika dari timur dan dikristalkan oleh mesin cetak Jerman. Dan dari tabrakan itulah terbentuk sebuah sistem bahasa universal yang menyatukan dunia ekonomi hingga detik ini. Inilah mengapa menilik sejarah lewat berbagai perspektif memberikan kita pemahaman yang jauh lebih kaya. Laporan keuangan memang bukanlah entitas yang statis. Ia membawa DNA pergulatan dari masa lalu. Sangat tepat. Saat Anda kembali membuka spreadsheet Anda dan melihat baris aset sejajar sempurna dengan kewajiban, Anda sedang melihat gema pragmatisme pedagang Florence, kecerdasan matematis timur, dan dentang mesin cetak Venesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami di The Debate. Teruslah mencari keseimbangan perspektif, dan sampai jumpa di ruang diskusi kita berikutnya.